Ya, ini baru aja usai pertandingan Timnas Indonesia U20 menghadapi Antalyaspor U20. Dalam laga uji coba, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Antalyaspor dengan skor akhir 3-2. Gol Timnas Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand 2 gol, dan 1 gol Timnas Indonesia lainnya dicetak oleh Ronaldo Kuateh. Oke, sebelum kita bahas jalanan pertandingan, teman-teman, ini merupakan laga yang menarik kalau kita bahas. Terkhusus di saat PSSI TV menyiarkan pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Antalyaspor. Oke, terkait tentang angle kamera, kemudian kualitas gambar di pertandingan ini debatable. Ada yang mengatakan kurang enak untuk ditonton karena hanya menggunakan satu kamera, dan di sisi lain ada yang memberikan apresiasi karena sudah melakukan siaran langsung. Tapi menurut aku, teman-teman, ini salah satu siaran yang menarik. Kalau kita bedah dari menit awal sampai menit akhir, banyak banget instruksi yang terdengar disampaikan oleh Coach Sintayong dan staf ofisial Timnas Indonesia kepada pemain-pemain Timnas Indonesia. Nah, ada beberapa poin yang bisa kita bahas, sebenarnya berjam-jam pun bisa ini kita bahas, teman-teman. Tetapi aku padatkan ya untuk membahas pertandingan Indonesia menghadapi Antalyaspor. Salah satu yang menjadi headline menurut aku ke depannya ini. Nah, saat Indonesia U20 berhasil mengalahkan Antalyaspor, dipanggillah Coach Sintayong pemain-pemain Timnas Indonesia untuk dilakukan briefing. Biasa, dijelaskan apa yang harus diperbaiki, apa kekurangan, dan lain sebagainya, teman-teman. Ada salah satu hal yang sebenarnya ini seperti template, quote and quote, dalam tanda petik ya, teman-teman. Saat terdengar statement belum dicoba tapi udah takut, ini disampaikan kepada pemain-pemain Timnas Indonesia. Tentunya terkait tentang gaya permainan di saat pemain-pemain Timnas Indonesia terutama sedang menguasai bola. Belum dicoba tapi udah merasa takut. Ini apa artinya? Mental. Nah, di situ juga disampaikan oleh Coach Sintayong, jangan takut menghadapi tim-tim yang lain. Nah, hal-hal seperti ini memang menjadi dilematis kala Timnas Indonesia ke depannya akan menghadapi tim-tim yang dari sisi komposisi pemain, dari sisi kualitas, dari sisi persiapan tentunya akan lebih baik daripada Turki, Moldova, ataupun tim seperti Antalyaspor. Itu menjadi hal yang harus kita garis bawahi, teman-teman. Kemudian ada beberapa hal yang terdengar sangat jelas lagi. Woi, transisi awas. Nah, ini menjadi PR Timnas Indonesia kita, terutama saat Timnas Indonesia kita melakukan penyerangan. Kan otomatis saat gagal untuk menciptakan gol, ada namanya transisi negatif ataupun transisi bertahan, dari menyerang ke bertahan. Ini diingatkan oleh staf ofisial Timnas Indonesia kita di bawah komando Coach Sintayong. Ini bukan hanya terjadi di saat menghadapi Antalya, tapi menghadapi Turki dan menghadapi Moldova di pertemuan pertama. Terjadi juga terkait tentang transisi ini menjadi warning bagi skuad Timnas Indonesia U20. Kemudian poin ketiga yang disampaikan, teman-teman, tenang, tenang, tenang. Ini kita bahas dulu instruksi-instruksi yang disampaikan oleh official Timnas Indonesia U20. Yang menarik untuk kita bahas, memang faktanya terkait tentang ketenangan ini di saat pemain-pemain Timnas kita sedang menguasai bola. Sedang menguasai bola, sedang menguasai bola. Kemudian yang keempat, ayo main, ayo main. Ketika sudah diingatkan tenang, 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 otomatis yang diinginkan apa? Main. Menguasai bola, 1-2 sentuhan, jangan sering melakukan kesalahan. Itu beberapa poin yang ya sebelum pertandingan ini pun sudah disampaikan oleh Coach Sintayong khususnya kepada pemain-pemain Timnas Indonesia, dan itu disampaikan oleh Janadin Faris. Coach Sin nggak mau pemain-pemain Timnas Indonesia kita lebih dari 3 kali melakukan kesalahan dalam permainan. Nah, kemudian ini di saat Timnas Indonesia menghadapi permainan switch play dari Antalyaspor, diingatkan oleh staf ofisial Timnas Indonesia, geser, geser. Nah, switch play itu permainan dari sektor kanan, kemudian pemain dari Antalya secara progresif dengan cepat ya memindahkan bola tersebut ke sektor kiri permainan Antalya. Nah, kan perlu pergerakan cepat dari defense Timnas Indonesia
untuk mengikuti arah bola. Kemudian dari kiri udah bola dari pemain Antalya dipindahkan lagi ke kanan dengan bola-bola cepat 1-2 kombinasi. Nah, itu diingatkan banget tuh. Geser, 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 geser. Geser, geser. Ini salah satu yang sering dilakukan Zidane pada saat bersama Real Madrid. Perhatikan aja pemain-pemain yang tidak memiliki speed ataupun fisik yang kuat menghadapi Real Madrid habis-habisan menghadapi permainan perpindahan bola diagonal, switch play seperti itu teman-teman. Kemudian diminta pemain timnas Indonesia kalau misalnya tanggung-tanggung melakukan pressing, mundur, atau lebih sederhananya itu jaga mid blocknya teman-teman, jaga rapat padu padatnya. Kemudian jangan buru-buru, lihat bola karena di situasi gol pertama timnas Indonesia di situ pemain kita lepas ya teman-teman, melihat pergerakan ataupun arah bola. Yang diingatkan lagi, siap-siap rebound ketika memanfaatkan bola mati. Ini kan merupakan salah satu hal yang disampaikan oleh Coach Shin. Kalau ada throw in ataupun set piece harus memang benar-benar dimanfaatkan, salah satunya rebound mentality. Kemudian bicara antar satu pemain. Ini terjadi di babak pertama di saat timnas Indonesia melakukan penyerangan, membangun serangan teman-teman, tetapi di situ nggak ada komunikasi yang secara intensif dilakukan oleh pemain-pemain timnas Indonesia, sehingga bola-bola yang dialirkan oleh pemain timnas Indonesia pun nggak begitu maksimal di babak pertama. Namun seiring berjalannya waktu, terkhusus dari sisi build up serangan teman-teman, berjalan waktu itu bagus banget beberapa momen menurut aku. Yang kala menghadapi Turki ataupun Moldova beberapa momen sulit memutar badan, tetapi di saat Antalyaspor melakukan pressing tinggi, timnas Indonesia tenang menurut aku. Seiring berjalannya waktu teman-teman, bisa membangun serangan secara proaktif, konstruktif, bagus banget dari posisi kiper, back, tengah sampai dengan depan. Namun finishing yang dimiliki oleh pemain-pemain timnas Indonesia pun ya, ini menjadi PR yang bukan hanya menghadapi Antalya, tetapi menghadapi tim seperti Turki, Moldova, dan lain sebagainya. Oke, timnas Indonesia menang 3-2. Lihatlah proses gol dari timnas Indonesia. Gol Marcelino Ferdinand. Satu golnya teman-teman berasal dari kesalahan pemain Antalyaspor dari pressing yang dilakukan oleh Marcelino. Kemudian gol ketiga dari gol terakhir, Ronaldo Kuateh. Di situ kesalahan dari back Antalyaspor. Di saat pemain timnas Indonesia mencoba terus mengejar bola, di situ di saat pemain Antalyaspor merasa pemain timnas Indonesia tidak akan mampu mengejar bola, tetapi mampu dan permainan 1-2 kombinasi dilakukan, tercipta gol. Nah, ini kan artinya apa? Ya, oke, timnas Indonesia menang, tetapi ketika kita bicara open play, permainan timnas Indonesia 1, 2, 3 peluang emas menurut aku tidak bisa dikonversi untuk menjadi gol. Kemudian kontrol bola disampaikan oleh staf ofisial timnas Indonesia. Jadi intinya gini teman-teman, banyak banget masih. Oke, kalau kita bicara dari nonton pertandingan ini lewat broadcaster secara langsung Antv, Indosiar beberapa waktu yang lalu baik di saat timnas U20 ataupun timnas-timnas lain teman-teman, itu kan nggak kedengaran kita kan instruksi-instruksi yang disampaikan di tepi lapangan. Tapi di saat PSSI TV menyiarkan siaran Indonesia menghadapi Antalyaspor, banyak banget yang harus diperbaiki timnas Indonesia U20 kalau ingin bersaing di level yang lebih tinggi lagi. Banyak banget. Coba teman-teman tonton ulang pertandingan Indonesia menghadapi Antalyaspor. Mungkin di setiap 2 menit ataupun 1,5 menit ada instruksi yang diberikan oleh staf ofisial timnas Indonesia. Baik itu pergerakan, baik itu bagaimana cara defense. Jangan ambil sekali, lihat aja, tunggu, tutup. Defense pun diajarkan. Kasarnya seperti itu teman-teman. Nah, di sisi lain aku merasa itu sangat akan membantu pemain-pemain timnas Indonesia. Karena ya tentunya dengan datangnya pelatih top teman-teman, dari sisi ya harusnya memang teknik dasar nggak perlu lagi diajarkan ya. Ya tapi memang di saat kita pun pembinaan kita sedang berjalan, apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong ini ya walaupun nggak terlalu banyak, mungkin nanti dirubah teman-teman secara radikal, tapi setidaknya 50-60%, 70% bisa semakin dipahami oleh pemain-pemain timnas Indonesia kita. Di sisi permainan Antalyaspor mencoba memanfaatkan transisi, ada salah satu yang menarik menurut aku yang pernah kita bahas. Di pertandingan Turki ataupun Moldova, di situ permainan transisi dimainkan oleh lawan timnas Indonesia. Timnas Indonesia di momen tersebut kesulitan untuk menghentikan transisi tersebut. Di pertandingan ini yang kita bahas, beberapa kali body charge ataupun tactical foul dilakukan oleh Coach Sintayong untuk menginstruksikan tentu kepada pemain-pemainnya, dan itu 1-2 kali terjadi di saat Antalya ingin
melakukan transisi yang sangat cepat, itu bagus banget. Di samping itu, karena kita pun menghadapi tim Antalya yang secara permainan proaktif teman-teman, mereka menguasai bola dan melakukan pressing-pressing tinggi, walaupun seiring berjalannya menit bermain sampai babak kedua mengalami penurunan, tapi kita yang bermain kadang medium block di sisi mid block teman-teman, oke, kita menunggu di tengah, dipaksa kita untuk mundur. Nah, di saat kita dikurung, di situ kadang kita tidak melakukan blocking kepada pemain Antalyaspor. Nah, beberapa kali dilakukan shooting dari luar kotak penalti. Untungnya itu tidak mampu dikonversi oleh Antalyaspor untuk menjadi gol. Beberapa poin lainnya kalau kita bicara tentang permainan, tentang Marcelino Ferdinand, Arkan Fikri, Janadin Faris, ini memang menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi timnas Indonesia dari kontribusi mereka untuk permainan timnas, khususnya Marcelino Ferdinand. Nah, di saat menghadapi Moldova di leg kedua, Marcelino Ferdinand berhasil di babak kedua dikunci, diredam lah ya pergerakannya. Oke, menghadapi Antalyaspor, Marcelino Ferdinand sensasional lagi. Nah, menghadapi tim-tim lain bagaimana jika Marcelino Ferdinand diisolasi teman-teman? Karena dari beberapa pertandingan uji coba di Turki, Marcelino Ferdinand ini seperti ya otak ya dari permainan timnas Indonesia, karena luar biasa tanpa mengurangi kontribusi pemain-pemain lainnya. Kemudian intensitas permainan terus bisa melakukan penyerangan, yang terpenting bisa melakukan comeback. Tentunya ketika ingin melakukan comeback, salah satunya fisik harus mumpuni teman-teman untuk bisa lebih tinggi meningkatkan gaya permainan di atas lapangan. Terkait tentang comeback ini pun kan kita bicara bukan hanya di pertandingan ini, di pertandingan-pertandingan sebelumnya saat Sintayong melatih timnas Indonesia, tradisi comeback itu udah mulai diaktifkan teman-teman. Nah, karena jauh sebelum itu kita lihatlah timnas Indonesia kita saat sudah tertinggal sulit untuk mengembalikan keadaan. Tapi inilah dia pelan-pelan ya, terus berkembang, lagi berproses teman-teman. Inilah dia pentingnya laga uji coba. Oke, sampai sini aja dulu teman-teman. Semoga teman-teman suka. Bye.